nggak sanggup apa sama aku kan? Kamu nggak sanggup kau. Kata Muhammad, akal wanita itu separuh. Dan kalian itu kebanyakan penghuni neraka. Betul nggak? Betul nggak? Kamu tahu nggak? Kamu paling neraka, paling jahanam, tahu? Mana ayatnya? Enggak ayat lah. Kau kan yang penting kamu kan nggak Sesungguhnya menyembah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka akan mendapatkan pahala. Bisa tunjukkan ayatnya? Bisa tunjukkan ayatnya? Itu menghalusinasi. Oke lah, gini aja. Gini, Rita Sarah. Sebenarnya kamu itu sama Muhammad digolongkan dengan anjing dan keledai. Kamu tuh lebih daripada anjing. Nggak percaya. Kamu lebih daripada Muhammad keledai. menggolongkan wanita dan anjing hitam dan keledai bersama-sama. Bersama-sama mereka digolongkan dalam hal membatalkan sholat. Betul nggak? Betul nggak? Kamu lebih anjing dan kamu lebih keledai. Kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan ya. Sebentar. Kita akan tunjukkan kepada mereka apakah yang saya katakan itu tidak benar. Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya kepada mereka. Saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Baik. Perhatikan. Apa saja yang memutuskan atau yang membatalkan seseorang dari sholatnya. Perhatikan. Oke. Lihat ya. Sudah lihat di sini? Edis, kamu nggak perlu loh ngupas-ngupas soal sholat, sedangkan kamu nggak tahu apa arti sholat. Waduh. Oke, baiklah, saya tidak tahu. Nih. Hati-hati, perhatikan. Hati-hati dengan hal yang memutus sholat. Saya bacakan. Dari Abu Dzar Al-Ghafri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang akan memutus sholat seorang muslim jika tidak ada di hadapannya seperti mukhiroh, arrohi, maksudnya tiang atau kayu sandaran di belakang kendaraannya atau tunggangannya. Perhatikan, pemutus sholatnya ialah wanita, keledai, dan anjing hitam. Nih, perhatikan. Disebutkan di dalamnya anjing hitam adalah setan. Jadi kamu, wanita dan keledai, masuk satu tim golongan dalam hal membatalkan sholat. Betul? Kamu nggak tahu apa-apa. Betul nggak? Kamu nggak tahu apa-apa, Edis. Loh, dia bilang nggak tahu apa-apa katanya. Jawabannya, lu tidak tahu apa-apa. Rita, ayo Rita. Itu banyak lagi artinya, itu bukan hanya sekedar baca. Rita, dengar. Betul tidak menurut ayat ini, kamu dengan anjing, dengan keledai, termasuk hal-hal yang membatalkan sholat? Kalau kamu lewat di hadapan, sebentar Rita Sarah, dengarkan. Kalau ada seseorang sholat, kalau ada anjing hitam lewat di hadapannya, maka batallah sholatnya. Kalau ada orang sholat, ada keledai lewat di depannya, batallah sholatnya. Dan juga kalau ada orang sholat, wanita lewat di hadapannya, batallah sholatnya. Kenapa? Kamu batal? Satu tim dan kamu satu golongan bersama anjing dan keledai. Nggak ada itu batal. Jawab. Kamu nggak usah sok kamu korek-korek itu hadis atau ini Edis. Nggak ada itu batal. Jawabannya kamu nggak percaya dengan hadis itu? Aisyah bahkan yang mengatakan kamu menyamakan kami dengan anjing. Aisyah yang mengatakan, kalau kamu lagi sholat, kamu megang-megang anjing, batal lah bodoh. Tapi kenapa kalau wanita juga menjadi batal juga? Batal lah kalau disentuh, kalau bukan muhrim bodoh. Iya, berarti wanita sama seperti anjing, betul? Membatalkan sholat, betul?
Itulah kebodohan kau, Edis. Betul. Kau suka ini mutar-mutar ini. Nanti kalau orang apakah Aisyah mengatakan nih, perhatikan nih. Nih. Kisah Aisyah, istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Nih, saya bacakan ya. Jangan kau bilang saya menghadang. Waktu kamu baca hadis ini, Edis, ini sumbernya teman-teman ya. Ini sumbernya nih. Islami.co. Perhatikan nih. Kisah Aisyah, istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Nih, perhatikan ya. Saya bacakan nih. Aisyah adalah sosok kritikus hadis ulung. Banyak kisah Aisyah yang mengkritik beberapa periwayatan hadis yang dilakukan oleh sahabat. Beberapa hadis yang diriwayatkan tersebut biasanya dianggap oleh Aisyah kurang lengkap atau sang sahabat tersebut kurang memahami konteks isi hadis tersebut. Perhatikan. Nih. Dalam kitab ini ya. Nah, dan seterusnya saya bacakan saja. Saya bacakan ya. Nih, di sini dikatakan. Apa kata Aisyah? Suatu hari Aisyah, istri Rasulullah mendengar sebuah hadis yang direwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim tentang 3 hal yang membatalkan sholat jika hal tersebut lewat di depan kita. Perhatikan nih. Nih. Aisyah berkata, betapa buruknya kalian yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Ini Aisyah yang ngomong nih. Kamu nggak tahu, ini Aisyah. Aisyah saja protes disamakan dengan anjing dan keledai. Siapa yang percaya sama kau, Edis, kecuali setan-setan yang dibawa gerombolanmu, Edis? Aisyah sudah bilang begitu. Bahkan Aisyah ngomong, Muhammad itu kerjanya nyukutin hawa nafsunya Muhammad. Kami nggak percaya. Ya, kau membaca saja. Nggak percaya, teman-teman. Tidak maknanya. Kamu sekadar membaca. Kamu sekadar membaca, kamu nggak tahu apa makna dan artinya. Oke, apa maknanya? Silakan. Apa maknanya? Maknanya kalau sholat itu, kalau kau lagi sholat, kau pegang-pegang anjing, batal lah bodoh. Bukan, lewat. Bukan pegang, lewat di depan. Lewat nggak batal bodoh. Oke, saya bacakan ya. Apakah disentuh, apakah lewat? Perhatikan. Apakah hanya lewat atau hanya disentuh? Perhatikan. Arti itu nggak bisa dipakai untuk Muslim. Nggak bisa dipakai untuk Islam. Dipakai untuk kalian aja udah. Sama gerombolan setan kalian itu. Jadi saya. Satu tim. Oke, gini. Edis, gini Rita. Rita. Satu tim tuh sama yang penyembahmu. Rita, sekarang kamu pegang di situ nggak? Ada nggak di situ satu alat atau perangkat yang bisa kamu akses internetnya? Ada. Oke, coba ketik di situ. Nggak ada. Nggak ada. Oke, baiklah Rita. Sehubungan kamu takut membuktikan bahwa yang saya katakan itu benar. Edis, kalaupun diketik, itu bukan untuk kami orang Islam, itu untuk kalian aja. Karena jadi menurut kamu website ini untuk orang Kristen? Sebentar ya, saya bukan. Ya, ini websitenya nih. Saya balik ya, nih. Menurut kamu website ini untuk orang Islam nih, untuk orang Kristen nih? Ini kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Penyesat. Untuk penyesat kayak kau, Edis, sama gerombolanmu. Oke, baik. Kita lihat Google ya. Nih, perhatikan. Apakah kita mengada-ngada? Perhatikan ya. Nih. Aku nggak kejang-kejang, cuman aku geram kali dengan Edis ini. Ini teman-teman bukti bahwa ini saya ambil dari Google ya. Lihat nih. Kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak disamakan dengan keledai. Kita klik. Nah, nih. Perhatikan ini. Ini website Muslim. Islami.co. Nih. Kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak disamakan dengan keledai. Kami nggak perlu itu. Islam nggak perlu itu. Kami berarti hanya perlu. Berarti ini karangannya orang Kristen? Ya mungkin lah. Mungkin. Karanganmu. Saking mereka kalap dan bingungnya yang disalahin karesteng. Oke lah, Rita Sarah. Saya taruh di bawah dulu ya. Nah, kamu termasuk memfitnah satu. Yang kedua, kamu itu nggak ada ilmu. Kamu cuma fitnahnya di mana? Kamu itu nggak ada ilmu, Edis.
Kamu bodoh. Coba di mana tidak ada ilmunya di mana? Kamu buat live untuk mengemis gift. Tahu? Oh, katanya saya mengemis gift, teman-teman. Iya, memang udah jelas. Teman-teman, katanya saya mengemis gift, teman-teman. Kasih dia gift, teman-teman, biar dia senang, teman-teman. Kayaknya dia nggak senang gini. Ketika saya dapat gift, orang Islam kepanasan, sakit hatinya, teman-teman. Rita, coba gini. Rita, ketika tuh, kamu udah dikasih gift tuh. Tuh, lo lihat itu udah dapat gift. Kamu udah senang? Udah senang dapat gift? Aku nggak peduli aku mau gift. Kenapa kalau saya dapat gift? Kenapa kalau saya dapat gift, terus kamu hatimu panas, kujuang, kesetanan, kenapa? Memang kamu live tujuannya minta gift, mengemis gift di live kamu, di room kamu itu. Oke, Rita, sekarang begini. Oke, baik. Sekarang kalau ada orang Kristen, sebentar. Kalau ada orang Kristen kasih saya gift, kenapa hatimu panas? Cemburu, iri, syirik, musyrik. Kenapa? Kenapa? Sakit kepalamu melihat saya dapat gift, sakit. Edis. Teman-teman, ketika saya dapat gift, ketika orang Kristen memberikan support kepada saya, mereka sakit kepala. Teman-teman, kita sakit kepala melihat Edis dapat gift, hancur hatinya orang Islam, teman. Kenapa? Kenapa, Sarah? Rita, bukan Sarah. Hancur. Enggak, masalahnya memang tujuan kamu nge-live mengemis gift, Edis, walaupun kamu nggak ada ilmu. Jadi kamu sakit hati begitu? Kalau kamu betul-betul kamu mau diskusi agama, cobalah diskusi sama paling top Ustadz Yusuf, Ustadz Nandar, Bang Juma. Kamu mau lihat diskusi saya dengan Nandar? Mau lihat? Dia mau lihat. Kau sama mereka. Baik ya. Mereka teman-teman, mereka sakit hati teman-teman. Sakit hatinya, panas. Baik. Kita tunjuk ya. Bagaimana, apakah saya pernah diskusi dengan Nandar? Mari kita tunjukkan teman-teman. Kita tunjukkan. Baik ya. Iya, tapi kau nggak sampai selesai kan? Kau lari kan? Lari dari debatan kan? Apakah dia mau lihat ya? Baik, kita tunjukkan. Kita tunjukkan teman-teman. Baik ya, kita akan berikan contoh bagaimana diskusi saya dengan Nandar, teman-teman. Kita akan lihat apakah saya pernah diskusi dengan Nandar dan ya, bagaimana kelakuan Nandar ketika saya diskusi dengan dia. Perhatikan. Dulu kamu bisa. Perhatikan. Tidak ada debat Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, jeder kon. Apa? Kok Nandar ngaku ahli berbahasa Yunani? Nih, tolong bacakan ini. Enggak. Mana debatan kamu? Coba tunjuk video debatan kau yang sama Nandar. Itu kerjaan Nandar. Kerjaan Nandar cuman ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani. Disuruh baca huruf Ibrani. Nggak mau lah ya. Gini aja lah, gini aja. Rita, video yang tunjuk video begini, kalau Rita. kamu yang Sebentar, Rita. Kau kalah kan? Kau nggak berani nunjuk di publik sekarang kan? Jangan gelagapan dulu pelan-pelan ya. Saya tunjukkan sama kamu. Begini Rita. Saya itu sudah melakukan tantangan debat terhadap Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Tasik Ngaji. Perhatikan, belum dimulai, sebentar. Belum dimulai debatnya, belum dimulai. Tasik Ngaji buru-buru mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Kau pikir kami umat Islam semua percaya sama ucapanmu, Edis? Kami nggak percaya, Edis. Kami tahu itu liciknya. Kalau misalnya, gini, kalau misalnya saya tunjukkan beberapa Muslim yang mengakui, makasih Kak Mala, terima kasih. Kalau saya tunjukkan beberapa Muslim yang mereka mengakui bahwa Muhammad itu robnya, kira-kira gimana? Nggak mungkin Islam mengakui Nabi Muhammad Tuhan.
Bodoh, nggak mungkin. Baik. Kalau dia mengakui Tuhan Muhammad Tuhan, dia bukan Islam sudah. Aku cakap Oke, betul-betul baik, ya. Edis, aku cakap Baik, sama baik, betul-betul baik. Edis. Kita tunjukkan ya. Siapa Kita tunjukkan. Islam yang mengaku Nabi Muhammad itu Tuhan, dia bukan Islam. Udah, titik. Emang kamu belajar agama Islam? Siapapun orangnya. Emang kamu belajar agama Islam? Aku belajar agama Islam, tapi aku nggak sesat kayak kalian. Loh, Yang mengaku katanya ini orang Islam Nabi yang Muhammad mengakui itu Muhammad Tuhan. Tuhannya nih. Siapa, Edis, dengar sini. Siapapun, mau ustadz, mau siapapun, kalau dia mengakui itu Nabi Muhammad itu Tuhan, berarti dia bukan Islam. Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Rob Tuh, berarti jelas tuh Muslim. kamu pikir Rob itu Tuhan. Kamu Oke, pikir Rob itu apakah kamu Tuhan? mengakui Muhammad itu Rabbmu? Kamu pikir Rob itu Tuhan? Sebentar, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad itu Rabbmu? Aku selama untuk pribadi aku memang nggak pernah aku bilang Nabi Muhammad itu Robku. Oke, kamu akui nggak Muhammad itu Robnya umat Islam? Ya, enggak. Aku hanya menganggap Nabi Muhammad Kamu adalah mengakui atau tidak utusan. Muhammad itu Robnya umat Islam? Menurut aku pribadi enggak ya. Maaf. Oke, Kalau baik. yang lain aku Oke, nggak tahu. ada nggak Tapi- umat Muslim yang mengakui tapi bahwa aku Muhammad itu pasti Robnya? umat Islam yang lain tidak mengaku kalau dia itu Baik, Tuhan. kita kasih naik satu Muslim yang lain. Aku Ya. yakin. Kita kasih naik satu Muslim yang lain. Kita kasih naik satu Muslim yang lain ya. Baik. Kita kasih naik satu Muslim yang lain yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Sebentar. Siapa Muslim yang mengakui Muhammad Robnya? Mari silakan ajukan permintaan naik. Oke, coba kita kasih naik ada siapa ini ya? Sebentar. Udah melarikan diri semua ini. Muhammad yang mengakui Muhammad adalah Robnya. Ini sebentar. Kan nggak ada kan. Nah, tengok. Oke. Kita kasih naik, nggak apa-apa. Kita Ada. kasih naik. Ada Ristiani. Halo Ristiani, apakah Anda seorang muslimah? Halo, ya, saya seorang Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Ada. Tunggu, Edis. Oke, dia Muslim. No. Gimana? Ristiani, sebentar. Saya tanya dulu. Ristiani, Anda seorang muslimah? Iya, saya Muslim. Apakah Anda masih bangga Muslim. dengan keislaman Anda? Sangat bangga sekali. Silakan nyalakan kamera. Karena saya tidak terbiasa live Oke, nyalakan baiklah ya. kamera. Kita kasih. Nggak perlu lah. Karena dia sudah malu jadi orang Islam. Sudah malu jadi orang Islam? Enggak lah, saya bangga. Oke, baik. Kalau Anda tidak malu jadi orang Islam di bawah ya. Baik. Kita kasih naik lagi. Ya. Kita undang Muslim ya. Apakah setiap Muslim itu sudah pasti dia tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya? Karena banyak di sini Muslim yang mengakui Muhammad itu Robnya. Bagaimana Rob Anda bukan berarti akan Tuhan, apa namanya? Edis. Silakan. Sebentar. Mana si Rijal ya? Rijal. Silakan Rijal. Mana Rijal? Ajukan permintaan naik. Mana Rijal ini? Si Rijal itu walaupun dia debat begitu, dia akui Muhammad itu Robnya. Bagaimana? Ayo Rijal, mana kamu Rijal? Kita tunggu si Rijal. Jadi kamu jangan mengatakan bahwa setiap orang Islam tidak mengakui Muhammad itu Robnya. Gini, Yang Edis. mengakui Muhammad Robnya itu orang Islam yang belajar mendalam agama Islam. Contohnya siapa? Yusuf PI mengakui Muhammad Robnya. Daman Al-Mantiki. Bukan berarti Rob itu Tuhan, Ar-Rashid. Edis. Kamu ngerti nggak itu? Kemudian siapa apa lagi? maknanya Rob? Rijal. Oke, ketika mereka mengakui bahwa Muhammad itu Robnya, apakah mereka sesat? Kalau dia mengakui Nabi Muhammad itu Ketika Tuhan, dia mengakui Muhammad itu Robnya, apakah dia sesat? gini Edis, Kan dari judul sulit yang kan? kamu bawa ini, Sulit, berat, menuhankan saudara. Muhammad, itu berarti Dengar, itu Rita, menuhankan. pertanyaan saya simpel. Ketika seorang Muslim, contohnya Yusuf PI, Ar-Rashid, Daman Al-Mantiki, dan Muslim-Muslim yang lain
Gus Wafi mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Bahkan Unirifa itu mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Apakah mereka sesat? Tapi bukan berarti Rob untuk menuhankan Edis. Oke, Paham berarti Muhammad Robnya umat Islam? Kalau dia bilang Rob, tapi maknanya bukan menuhankan, kamu mau bilang apa, Edis? Oke, berarti Rob tidak Muhammad? Kalau Rob, hanya Rob saja, bukan Tuhan. Oke, berarti Muhammad adalah Robnya umat Islam? Menurut aku, nggak pernah, Edis. Nah, kan bingung. Makanya teman-teman, makin Muhammad itu Robnya on off. Jadi mungkin dia ini saklarnya on, saklarnya off. Jadi Muhammad off dulu dah. Muhammad, lu off dulu, jadi Rob. Nah, kalau tempat Rifa, on terus dia on. Memang, Edis, kau gimana sih Rita? Kenapa kalian tidak jelas? Kamu ini suka mutar-mutar belit, Edis, tahu? Loh, namanya saja sudah mutar-mutar. Kamu mutar belit, kau. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Pribadi aku enggak. Kenapa? Waktu Gus Wafi, Yusuf PI, Unirifa dan kawan-kawan mengatakan Muhammad itu Rob, apakah mereka sesat? Tergantung apa makna yang dia maksudkan. Nggak usah diterjemahin, Rob aja. Mereka mengakui Muhammad sebagai Robnya. Maunya kamu aja. Nah, itulah kamu. Oke, berarti kesimpulannya teman-teman, Muhammad boleh, Rob boleh tidak, ada saklarnya. Iya, makanya saya bilang Robnya mereka sampai hari ini belum ketahuan siapa. Kayak gini aja. Kamu tahu nggak arti apa sih artinya Tuhan? Jangan kamu pikir sama dengan agama kamu. Agama kamu menganggap Tuhan itu gini, Rita Sarah, coba saya udah kapok, udah ampun, saya tidak bisa membuat argumen dengan baik, saya hanya mempermalukan Islam. Coba minta dulu permintaan maafmu kepada kaum muslimin. Karena kamu sudah membuat malu orang Islam. Muhammad kadang on, kadang off kamu bikin. Coba silakan. Itu kau, otak kau, Edis. Oke, nih terakhir. Islam sejati. Gini, dengar. Dengarkan, oke ini. Dengan hokmu. Oh, dia mau saya putarkan yang lain. Oke, nggak apa-apa. Kita mau putarkan yang lain, teman-teman. Sebentar. Sabar. Apakah hanya mereka saja atau hanya ada yang lain? Perhatikan ya, perhatikan. Sorong. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Tapi agama apa? Islam. Penipu kau, Edis, penipu besar. Oke, itu namanya Ar-Rasyid. Sebentar. Itu pendebat Islam, pendebat dia. Dia akui Muhammad itu Robnya orang Islam. Sekarang saya tanya, apakah Ar-Rasyid, seorang pendebat Muslim yang mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam, apakah dia sesat? Aku nanya kamu, apa sih artinya Rob? Aku nanya kau balik ini, kau jawab dulu. Rob itu artinya banyak, ya. Ya udah. Bisa saja dia itu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Bisa artinya yang mengendalikan kamu. Bisa yang kepadanya kamu menghamba. Betul atau tidak? Bukan menghamba. Apa? Mengikut. Oke, jadi Muhammad Robmu enggak? Aku nggak bilang Rob, Edis. Kamu ini putar balik itu aja. Makanya saya udah oke. Tidur di bawah ya Rita ya. Jadi kamu hari ini malam hari ini hanya membuat malu orang Islam. Jadi saya kasih. Wahai penyembah Edis di bawah ini, wahai penyembah Edis gimana kalian, kan? Apa masih kurang koinnya sama kamu? Masih kurang. Bentar, Rita, masih kurang koinnya, masih kurang. Masih mau nambah koin? Penyembah Edis di sini hanya minta mengemis. Teman-teman, sudah saya bilang teman-teman, ketika saya dapat koin, ketika orang Kristen mensupport saya, mereka panas, kujang, iri, syirik, musyrik, stres mereka teman-teman. Ketika ada banyak orang Kristen mensupport saya, stres mereka, stres. Aduh, hancur kita teman-teman, hancur. Betul. Kau yang hancur, Edis. Betul. Kau yang hancur. Masih kurang koinnya. Masih kurang, itu udah dapat tuh 1045 itu loh.
Masih kurang. Nggak peduli, suka hati kau lah. Aduh. Di mana si Rizal? Halo Rizal, di mana Rizal Ar-Rahman? Aduh, di mana si Rizal ini? Silakan teman-teman Muslim. Siapa? Adi, si Adi, terus siapa? Rizal, siapa lagi? Orang-orang Muslim yang mengakui Muhammad itu sebagai Tuhannya. Hanzo, kemudian siapa lagi? Coba ayo, kalau kalian nonton, coba ajukan permintaan naik. Biar kalian sadarkan dulu ini, saudari kalian ini. Sebentar ya, kita kasih naik. Nah, kamu nggak paham. Kita kasih naik Guntur Al-Munawi. Guntur Al-Munawi, sebentar. Kita harus mengkonfrontir sesama Muslim. Oke, Guntur Al-Munawi, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Muslim, Bang, Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Tunggu ya. Mas Guntur, nanti jangan terprovokasi dengan ini yang menonton secara live di TikTok itu 23.000 orang yang nonton tuh. Jangan bikin malu agama Islam. Oke. Ya, Bang, sebentar Rita. Gantian Rita. Penipu, tunjukkan adabmu sebentar Rita. Tunjukkan adabmu. Guntur, Bang Guntur. Apakah Anda ini memperdalam agama Islam? Ya, sedikit memperdalam. Oke, kata Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia di dalam Al-Quran? Bisa. Nggak Bisa. bilang. Oke, sebentar. Ini Rita ini ngomong terus. Oke, kenapa kata Rob itu ditujukan kepada manusia di dalam Al-Quran? Karena Rob itu bagian dari maknanya, bagian dari artinya adalah mendidik, mentarbiyah. Oke, Muhammad sebagai Rob nggak di tengah-tengah umat Muslim? Umatnya. Oke, Muhammad sebagai Rob nggak kalau gitu di tengah-tengah umat Muslim? Ya, tergantung maknanya Rob itu. Ya, makanya saya tanya, kalau begitu Muhammad sebagai Rob nggak dia? Iya, Muhammad sebagai Rob. Sebagai Rob. Oke. Rita, apakah kamu menolak Muhammad sebagai Robmu? Tergantung maknanya apa dulu. Kalau kamu mengatakan Rob itu Tuhan, aku tidak setuju. Yang Guntur Al-Munawi mengatakan iya Muhammad sebagai Rob. Si Rita tidak. Makanya saya bilang sudah tahun 2025 orang Islam belum konsili Muhammad termasuk Robnya atau tidak. Udah 2025 bro, konsili dulu. Oh, udah saya bilang sama kalian sejak munculnya Edis TV, umat Islam harus mufakat. Biar Muhammad tidak pakai saklar, sebentar Rob, sebentar bukan. Coba, Bang Guntur, Anda kan orang yang memperdalam agama Islam. Coba sadarin umat Muslim bahwasanya Muhammad itu adalah sebagai Rob di tengah-tengah kaum Muslimin. Coba silakan. Maksudnya gimana, Bang? Oke, Bang Guntur, sekali lagi saya ulangi. Jangan-jangan dia udah dikasih saklar on-off. On-off. Oke, Bang Guntur. Apakah sebentar Rita? Kau itu taunya, kau dengarkan dulu. Sabar. Tenangkan dirimu dulu, Rita. Tenangkan dirimu. Kalau kurang koinmu bilang. Teman-teman, saya kurang koin. Apakah saya harus mandi lumpur, teman-teman? Apakah saya harus pikir balik? Bilang. Kalau kurang koin. Gini. Guntur Al-Munawi. Apakah Muhammad itu adalah sebagai Rob di tengah-tengah umat? Khusus di tengah-tengah umat ya, bukan untuk alam semesta. Oke. Ya. Rita, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu di tengah-tengah umat Muslim sebagai Rob? Ada dua arti, Edis, bagi aku. Setuju atau tidak setuju? Dengarkan dulu jawabanku. Kalau Rob menurutmu Tuhan, aku tidak setuju. Tapi kalau Rob hanya untuk mengikuti, aku setuju. Oke, berarti Muhammad Robmu tidak? Untuk pribadi, aku belum mengatakan Rob. Tuh, coba Guntur, dia tidak mau menerima Muhammad sebagai Rob di tengah-tengah umat Muslim. Anda menerima. Jadi siapa yang benar ini? Tidak jadi masalah kalau dia tidak menerima sebagai Rob. Apa salahnya di sini? Kan? Aku Muslim yang tidak menganggap Muhammad Robnya. Dua, Guntur menerima Muhammad sebagai Robnya. Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam masih bingung Muhammad termasuk Rob atau tidak. Rob itu artinya mendidik, mentarbiyah, mengurus, memelihara umatnya. Ini khusus umat. Sementara Tuhan kita Islam, dia Tuhan
Robnya seluruh alam semesta. Makanya di surat Al-Fatihah ayat pertama Allah katakan alhamdulillahi rabbil, Ya, aku setuju dengan rabbil ya, alamin. sekarang ini aku Nah, setuju. sekarang Segala setuju. puji hanya Tadi milik nggak setuju Allah, kan? Rob alam semesta. Karena aku Oke. tahu apa Oke, apa baik, yang dia baik, bilang. baik, baik. Aku Stop, paham apa stop. yang dia Oke, bilang. baik. Aku setuju, Oke. Edis. Oke, sebentar. Oke. Berarti Bang Guntur, berapa robnya umat Islam? Satu Allah. Satu. Nah, Allah sekarang tinggal Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ketawa kau Edis bodoh. Satu, ya. sebentar, Ini, sebentar. ini, Oke, ini- Allah ya, Rob oh, bukan kita di tengah-tengah umat paham Muslim. ini. Sebentar, Guntur, pelan-pelan, Guntur, pelan-pelan. Ya, ya, Apakah ya, Rob, ha. apakah Allah termasuk Rob di tengah-tengah umat Muslim? Iya, termaksud. Oke, apakah Muhammad juga termasuk Rob di tengah-tengah umat Muslim? Iya, termaksud. Berarti berapa Robnya umat Muslim? Satu Allah. Nah, kan? Satu. Allah. Satu ditambah satu sama. Bang Edis tidak dengan paham. satu. Bang Edis tidak paham. Ya, Tuhannya umat makanya ini Muslim. orang dia begini, ini paham. mereka sering ngeledekin kita kan? Mereka sering ngeledekin. Sebentar, gantian. Gantian dong. Masa ngomong terus? Dengan judul ini. Pelan-pelan. Gantian dong. Ketika kalian Dia nanya tidak sama paham kami. dia masalah Tuhan, dia tidak paham. Ketika kalian nanya sama kami. Iya. Dengar dulu. Dengarin. Iya, iya, iya. Di dalam bahasa aslinya, Yesus itu kurios kami. Bahasa Arabnya itu Rob kami. Nah, Bapa di sorga juga kurios kami. Sebagai Rob kami juga. Roh Kudus juga sebagai kurios sebagai Rob kami. Lalu kalian tanya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kami jawab 1. Kalian tertawa. Giliran dibalikin ke kalian. Kami 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 loh. Makanya ada istilah Tritunggal. 3 tapi 1. Sedangkan kalian 1 tambah 1, kalian nggak lulus-lulus. Kita satu. Siapa yang tambah? Oke, Muhammad tambah Rob tidak. satu? Siapa yang tambah? Oke, Muhammad Kita Rob tidak. satu, Tuhan kita adalah Allah. Muhammad Rob tidak. Muhammad Rob sebagai Oke, pendidik di Muhammad tengah-tengah Rob. umat, Allah di Rob alam tidak. semesta. Siapa? Allah Rob tidak. Allah Rabbil Alamin. Oke, Allah berarti ada berapa Rob di Rabbul sini? Alamin. Ada berapa Rob di sini? Allah itu Rabbal Alamin, Edis. Ada berapa Rob Kalau berarti di sini? Muhammad enggak. Ya satu Rob. lah. Awa. Rabbal Alamin. Rabbal Alamin itu satu. Sudah saya Bodoh bilang betul lah, teman-teman, Edis, kamu mereka bodoh. tidak bisa tambah-tambahan. Sulit, Boleh sama-sama 1 saudara-saudara, menit. Boleh sulit. sama-sama 1 menit. Gimana Guntur? Coba Guntur. Iya. Kamu Kita di akui dalam Muhammad sebagai kita- Rob. Yang Iya, sebenarnya Muslim. yang sebenarnya Edis ini yang bodoh melampau kali, bodoh terlalu bodoh. Mereka yang nggak bisa Bang tambah-tambahan, Edis, saya Bang yang Edis, disalahin. Bang Edis tahu nggak? Bang Edis tahu nggak kalimat yang paling tinggi dalam agama kita Islam itu kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketahu, Nah itu. Bang Edis tahu tidak? Di situ tidak ada kata Rob. Dan Oke, inilah baik, kalimat baik. intinya kita asyhadu baik. alla ilaha illallah. Oke, Mau si Rita menentang saya apa lagi kau? Oke, si Rita saya Kalau turunkan udah saja. kayak gini, Si kamu Rita mesti ini. apa Oke, lagi? Rita kau di bawah dulu. Rita kamu di bawah dulu. Kamu di bawah dulu, kamu nonton di bawah. Nih, oke, Bang Guntur. Ini Bang Guntur. Bang Guntur, di dalam Al-Qur'an ada tidak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada, ya. Oke. Dikatakan di situ hawa nafsunya sebagai ilahnya, betul? Ya, betul. Oke. Berarti tidak semua orang mengilahkan Allah. Ada Yes, yang ya, mengilahkan batu. Ada Ya, yang betul. mengilahkan hawa nafsu. Betul? Ya, betul. Oke. Apa itu diilahkan atau dituhankan? Ilah itu maksudnya dia beribadah hanya kepada zat tersebut. La ma'budu bil haqqi illallah. Dan itu keyakinan kita Islam, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oke. Tapi fakta di lapangan ada yang mengilahkan selain Allah, betul? Iya, itu manusia, berbagai Oke. macam model Ada, sesembahan. sebentar. Ada nggak yang mengilahkan uang? Harta ada. Ada. Ada nggak yang mengilahkan iblis? Kalau iblis ada. Oke. Ada nggak yang Orang tersebut. mengilahkan manusia? Ada. Ada. Oke. Eh. Kalau seperti itu, apa pengertian mengilahkan?
Apakah menganggapnya sang pencipta? Dianggap sebagai pencipta. Oke, berarti orang yang mengilahkan duit berarti menganggap duit sang pencipta. Dia diperbudak oleh duit, oleh harta. Kenapa orang Islam kalau ditanya nggak pernah nyambung, teman-teman? Sekali lagi saya ulangi. Ya. Apakah ada yang mengilahkan manusia? Yang mengilahkan manusia ada. Apakah ada yang mengilahkan hawa nafsu? Ada. Oke, apakah mengilahkan itu menganggap bahwa sesuatu itu sang pencipta? Iya. Oke, berarti orang yang mengilahkan hawa nafsu adalah perbuatan menganggap hawa nafsu sebagai sang pencipta. Iya. Oh, berarti menganggap sang pencipta itu penciptaan, hawa nafsu itu sang pencipta langit dan bumi. Iya, ada orang-orang yang tersesat itu, orang-orang yang menyimpang. Yang mereka tidak mentuhankan Oke, Allah. berarti orang yang mengilahkan uang menganggap uang pencipta langit dan bumi. Iya, orang-orang yang menyimpang keyakinannya yang harus diluruskan. Di mana coba? Di mana ada keyakinan orang yang menganggap yang menciptakan langit dan bumi itu uang? Coba di mana? Karena dia menganggap dengan uang itu dia bisa merubah segalanya, bisa menciptakan Bukan. segalanya. Di mana ada sebuah keyakinan bahwa yang membuat langit dan bumi ini duit? Coba. Orang yang ini terlalu jauh, ini pembahasannya seperti ini, terlalu jauh. Gini aja saya bantu. Saya bantu dah. Gini Guntur, sebentar Guntur, gini. Gini saya bantu. Maksud mengilahkan, maksudnya mengilahkan, mentuhankan, itu bukan menganggap sesuatu itu sang pencipta, bukan. Tapi mengilahkan atau mentuhankan adalah sebuah perbuatan membuat dirinya diperbudak oleh sesuatu itu sehingga ia takluk kepadanya. Setuju nggak? Ya, setuju itu. Nah, jadi ketika orang mengilahkan hawa nafsu, dia membuat dirinya itu menjadi budak hawa nafsu tersebut. Ya, betul. Ya, ketika seseorang mengilahkan uang, dia membuat dirinya menjadi budak uang itu. Contoh, kamu mau nggak saya kasih uang, kamu lompat dari jurang. Kamu mau nggak saya kasih uang, kamu anu India. Artinya uang bisa membuat dirinya jadi budaknya. Paham? Iya, betul itu, betul. Nah, dia takluk kepada uang tersebut. Ketika uang berbicara, dia siap. Laksanakan. Nah, gitu maksudnya. Itu maksudnya mengilahkan. Nah, benar. Pesan saya malam ini kepada Anda Guntur, jangan kamu ilahkan Muhammad. Stop. Siapa yang mengilahkan Muhammad? Siapa yang mengilahkan Muhammad? Baik. Apakah kamu Muhammad? Oke, saya buktikan kamu menuhankan Muhammad, mengilahkan Muhammad. Gini, saya kasih gambar kamu. Saya kasih gambar. Sebentar, teman-teman. Saya kasih gambarnya. Bahwa kalian itu mempertuhan atau mengilahkan Muhammad. Menaklukkan diri kalian kepada Muhammad. Nih, saya punya gambar bagus nih. Perhatikan. Bang Guntur, selagi Anda jadi orang Islam, betul atau tidak? Anda harus takluk, patuh, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Terus, kenapa itu? Betul atau tidak? Iya, betul. Itu kan atas perintah Tuhan kita Allah. Saudara-saudara. Betul. Sebentar. Ketika kamu takluk, patuh, tunduk kepada setan, oleh Al-Quran, oleh bahasa Al-Quran, itu namanya kamu mengilahkan atau mentuhankan setan nggak? Bagaimana coba ulangi? Saya ulangi, pelan-pelan. Ini otak orang muslim harus kita ini. Pelan ya. Ketika ada seseorang takluk, patuh, menyerahkan ketaklukannya kepada iblis, melakukan apa yang iblis perintahkan. Menurut bahasanya Al-Quran, dia mengilahkan setan nggak? Mengilahkan iblis itu enggak? Dia menghambakan diri, menjadikan dirinya budak sama setan. Oke, berarti iblis menjadi ilahnya, betul nggak? Iya. Dia mentuhankan si iblis itu, betul? Sekarang iblisnya diganti nih, ganti iblisnya dengan Muhammad. Ketika Anda patuh, tunduk, menyerahkan ketaklukan Anda, sehingga Anda tidak boleh membantah Muhammad. Harus patuh, kata Muhammad. Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Ya. Sama nggak itu?
Itu atas perintah Tuhan kita, Allah. Iya, Allah yang menyuruh artinya kita Allah taat, memerintahkan kamu untuk menuhankan, mengilahkan Muhammad, betul nggak? Allah tidak menyuruh kita menuhankan Muhammad, mengilahkan Muhammad. Tapi Allah menyuruh kita patuh taat kepada Muhammad. Berat ini. Ini dengarkan. Kalau ada orang dia masukin apel ke mulutnya, punya, masuk ke perut, itu namanya makan, bener nggak? Kalau apelnya diganti dengan duku atau dengan bengkoang, namanya masih makan nggak? Ya makan. Oke, makan. Jadi, walaupun objeknya diganti, perbuatan yang kita perbuat terhadap sesuatu itu tetap sama. Definisinya tetap sama, walaupun objeknya diganti, betul? Iya. Contoh. Di depan ada setan. Di depan saya ada setan. Saya menyerahkan ketaklukan saya kepada si setan ini. Patuh saya sama dia. Disuruh apapun saya nurut sama dia. Menurut Al-Quran, sebentar. Siapa yang suruh? Sebentar. Tidak, siapa yang suruh patuh sama setan? Oke, baik. Berarti tergantung siapa yang suruh, betul? Iya, siapa yang suruh? Kalau Allah yang suruh, kita taat, patuh sama dia. Baik, dengar. Di depan ada apel. Saya makan. Masuk ke perut saya. Namanya makan, setuju? Ya. Kalau saya disuruh saya. Namanya berubah, bukan makan lagi kalau disuruh. Enggak, kalau saya disuruh untuk melakukan perbuatan itu, masih disebut makan enggak perbuatan itu? Disuruh, maksudnya disuruh apa dulu? Disuruh makan atau disuruh apa? Dengar, ada apel. Ya. Saya kunyah apel ini. Krop. Saya masukkan ke perut saya. Disebut apa perbuatan itu? Ya, disebut makan. Makan. Kalau saya disuruh sama Allah. Apel masukin ke mulut, krop, telan ke mulut. Namanya bukan makan lagi kalau disuruh. Ya disuruh makan. Iya, tetap saja namanya makan. Iya. Sekarang sebentar nih, sekarang. Ada setan. Setan. Saya menaklukkan diri kepada setan itu. Mengikuti apapun yang diperintahkan oleh setan itu. Namanya, menurut Al-Quran, namanya mengilahkan si setan itu, betul? Maksudnya siapa yang suruh mengilahkan si setan? Sebentar. Jangan disuruh. Perbuatan yang demikian kepada si setan, menaklukkan diri kepada si setan itu, disebut mempertuhan setan itu, betul? Mengilahkan dia, betul? Nah, kalau disuruh saya disuruh menaklukkan diri kepada setan itu. Berarti saya disuruh mengilahkan setan itu enggak? Iya, pertanyaannya siapa yang suruh? Terserah, mau nyuruh Udin kayak atau siapa gitu. Beda. Kita Islam disuruh sama Sang Pencipta yang Maha. Oh, berarti kalau disuruh sama Allah, berarti itu bukan disuruh mengilahkan setan. Kita disuruh sama Allah, kita disuruh sama Pencipta. Iya, disuruh ngapain? Namanya disuruh ngapain? Disuruh taat patuh sama utusannya Muhammad SAW. Berarti artinya disuruh mengilahkan si setan itu, betul nggak? Kita disuruh patuh, disuruh taat, bukan disuruh menghambakan diri. Kalau patuh, taat, takluk kepada setan, artinya mempertuhan setan, betul nggak? Patuh sama setan, sama Muhammad. Misal, orang yang patuh sama setan, takluk sama setan, disebut mempertuhan setan, betul? Bang, kalimat ilah itu yang udah bang, tidur di bawah. Adapun tidur di bawah. Makanya saya bilang